Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas FR soal SKB Guru SD CPNS tahun 2020, yaitu part 14. Nah, sekarang kita ke soal FR-nya. Itu soal yang pertama. Pada tahun ajaran baru, guru melakukan evaluasi menerangkan tentang kesepakatan pemberian nilai dengan bobot masing-masing aspek. Kehadiran bobot 20%, tugas individu dan kelompok 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Berdasarkan pernyataan tersebut, guru menerapkan prinsip penilaian titik-titik: A. Adil, B. Terbuka, C. Valid, D. Akuntabel, atau E. Objektif. Ya, jawabannya di sini adalah yang B, prinsip penilaian dari terbuka. Nah, kita ke pembahasannya, yaitu penilaian harus bersifat transparan dan pihak yang terkait harus tahu bagaimana pelaksanaan penilaian tersebut, dari aspek apa saja nilai tersebut didapat, dasar pengambilan keputusan, dan bagaimana pengolahan nilai tersebut sampai hasil akhirnya tertera dan dapat diterima. Dari pernyataan di atas dapat digarisbawahi terdapat kehadiran siswa, tugas individu dan kelompok, UTS, serta UAS atau ujian akhir semester. Jadi untuk soal nomor 1 di sini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 2. Pada saat pembelajaran, guru meminta siswa untuk membacakan sebuah puisi di depan kelas. Teknik penilaian keterampilan yang sesuai yaitu titik-titik: A. Penilaian produk, B. Penilaian proyek, C. Penilaian praktik, D. Penilaian portofolio, atau E. Penilaian diri. Ya, jawabannya di sini untuk soal nomor 2 jawabannya adalah C. Penilaian praktik. Nah, kita lihat pembahasannya di sini. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Penilaian praktik bertujuan untuk dapat menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini contoh penilaian praktik adalah membaca karya sastra, membacakan pidato, dan menyanyi, kemudian dan lain-lain sebagainya ya. Jadi di sini untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan tahapan-tahapan berikut. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, urutan langkah-langkah tahapan dalam penilaian keterampilan yang benar adalah titik-titik: A. 2, 1, 3, 5, dan 4, B. 1, 3, 2, 4, dan 5, C. 2, 3, 1, 4, dan 5, D. 1, 3, 2, 4, dan 5, atau E. 2, 3, 1, 5, 4. Ya, untuk jawaban nomor 3 adalah yang A, 2, 1, 3, 5, 4. Nah, pembahasannya di sini, penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan yang pertama adalah perencanaan penilaian. Di situ di urutan nomor 2 ya. Kemudian penyusunan instrumen penilaian. Di situ ada nomor 1, kemudian pelaksanaan penilaian, kemudian yang keempat pemanfaatan hasil penilaian, dan yang terakhir nomor 5, pelaporan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan didukung dari deskripsi yang diperoleh dari hasil portofolio. Jadi di sini sudah jelas jawabannya untuk nomor 3 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 4.
Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya. Berikut contoh penilaian proyek yang tepat adalah titik-titik. A. Siswa bekerja sama membuat lukisan. B. Siswa memainkan alat musik dengan baik. C. Siswa membacakan pidato di depan kelas. D. Siswa membuat kerajinan tangan di kelas. Atau E. Siswa melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Siswa melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, pembahasannya di sini, penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Dalam konteks ini, siswa dapat menunjukkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang suatu topik. Contoh dari penilaian proyek adalah melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia, kemudian membuat makanan dan minuman dari buah segar, kemudian membuat gerak tari berdasarkan level dan pola latih sesuai iringan, kemudian menciptakan rangkaian gerak senam berirama, dan sebagainya. Jadi di sini untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Salah satu alasan dibentuknya ASEAN pada tahun 1967 adalah titik-titik. A. Adanya kepentingan bersama di antara negara-negara di Asia Tenggara. B. Menghindari persaingan di antara negara-negara di Asia Tenggara. C. Adanya persaingan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. D. Untuk meningkatkan kerjasama pada berbagai aspek kehidupan sosial politik. Atau E. Untuk membendung pengaruh negara-negara barat dalam bidang ekonomi. Ya, jawabannya di sini adalah yang A. Adanya kepentingan bersama di antara negara-negara di Asia Tenggara. Pembahasannya di sini, berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara. Persamaan tersebut antara lain, yang pertama adalah persamaan geografis, yang kedua persamaan budaya, yang ketiga di sini persamaan nasib, pernah dijajah negara asing kecuali Thailand, kemudian yang terakhir persamaan kepentingan di berbagai bidang. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 6. Seorang guru dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh guru untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah titik-titik. A. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Atau E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Ya, jawabannya di sini adalah yang B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Pembahasannya, seorang guru di samping harus mampu mengembangkan bahan ajar, metode dan evaluasi, juga mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Media yang tepat untuk indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Melalui bagan alur tersebut akan memudahkan peserta didik dalam mencapai kompetensi pembelajaran. Nah, jadi untuk soal nomor 6 di sini jawabannya adalah yang B.